Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya bacakan hadis yang sangat agung, hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah apabila membaca hadis yang agung ini, beliau langsung tersungkur berlutut karena keagungan hadis yang mulia ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, laisa li ahli Syam hadithun ashrafu min hadal hadis. Ulama-ulama, perawi-perawi hadis dari negeri Syam tidak memiliki hadis yang lebih agung atau lebih mulia daripada hadis ini. Hadis yang agung yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam hadis al-ilahi, di dalam hadis al-qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman atas kalian, maka janganlah kalian saling berbuat zalim antara satu dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas dirinya, maka apabila Allah memberi petunjuk kepada hamba-hambanya, maka Allah memberi petunjuk mereka dengan kebaikannya dan dengan karunia-Nya. Dan apabila Allah menyesatkan hamba-hambanya, maka itu sesuai dengan keadilannya dan sesuai dengan hikmahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun, dan tidaklah kami berbuat zalim kepada mereka, yaitu mereka-mereka yang tersesat, mereka-mereka yang ada di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Allah berfirman, wa ma zalamnahum, kami tidak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi merekalah, manusialah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian lanjutan hadisul qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali siapa yang aku beri petunjuk kepadanya, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan
memberikan petunjuk kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma laula anta mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya Allah, kalau bukan karena petunjuk-Mu, maka kami tidak akan mengerjakan salat, dan kami tidak akan bersedekah ataupun membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah petunjuk di pagi hari, di sore hari, dan di malam hari. Setiap saat kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada kita doa yang paling agung, doa yang paling mulia adalah doa minta petunjuk, sehingga Allah mewajibkan doa tersebut kepada kita setiap rakaat dari salat yang kita kerjakan. Kita membaca doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wa ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan makanan kepadanya. Maka mintalah makanan kepadaku, aku akan memberi makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya telanjang, tidak memiliki pakaian, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya. Maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikan pakaian kepadamu. Rizki seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anak kecil, ya hulam, wahai anak kecil, di antara nasihatnya, wa idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Janganlah minta rezeki kepada syaitan, kepada jin, atau kepada kuburan-kuburan para wali. Kita dilarang berdoa meminta kepada selain Allah. Akan tetapi mintalah Allah yang memberi makanan, mintalah Allah yang memberi pakaian, mintalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah maha pemberi rizki, memiliki kekuatan dan maha kuat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat dosa di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosamu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Semua anak manusia pasti melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa, dia seperti tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Lanjutan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu durri, innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni, wa innakum lan tablughu durri fatadurruni." Allah taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan madarat kepadaku." Ketaatan yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan, tidak ada manfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mengira amal yang kita kerjakan bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan, ketakwaan yang dikerjakan hamba-hamba, tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita mengungkit-ungkit kebaikan kita seakan-akan kita berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu." Mereka, wahai Muhammad, yaitu al-a'rab yang baru saja masuk Islam, al-a'rab yang baru masuk Islam, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit jasa mereka, mengungkit-ungkit kebaikan mereka ketika mereka masuk Islam. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah, "la tamunnu alayya islamakum." Janganlah kalian mengungkit-ungkit kepadaku Islamnya kalian. "Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin." Akan tetapi Allah lah yang memberikan anugerah kepada kalian, memberi petunjuk agar kalian beriman jika kalian orang-orang yang jujur. Maka janganlah kita mengira kita sudah banyak jasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kerjakan tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula apabila kita berdosa, janganlah kita mengira bahwasannya dosa yang kita kerjakan merugikan Allah dan membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Wa man asaa, dan siapa yang berbuat keburukan,
maka keburukannya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali Rabbmu tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, bertakwa kepadaku dengan ketakwaan hati orang yang paling bertakwa, yang demikian itu tidak menambahkan sedikit pun kekuasaanku. Kekayaan Allah dan kekuasaan Allah sudah sempurna. Kekayaan Allah dan kekuasaan Allah sempurna, tidak bertambah dengan ketakwaan hamba-hambanya. Apabila manusia seluruhnya bertakwa kepada Allah, apabila manusia seluruhnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila manusia seluruhnya seperti Nabi Ibrahim atau seperti malaikat Jibril, yang demikian itu tidak menambahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah sempurna, tidak bertambah dengan keimanan dan ketakwaan hamba-hambanya. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah taala berfirman, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, durhaka kepadaku dengan kedurhakaan hati manusia yang paling durhaka. Ibaratnya manusia seluruhnya seperti Fir'aun, ibaratnya manusia seluruhnya seperti Dajjal, atau manusia seluruhnya seperti Iblis ataupun Qarun ataupun Abu Jahal. Ma naqasa dzalika min mulki syai'a, yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, tidak mengurangi sedikit pun kerajaanku. Kekuasaan Allah tidak sedikit pun berkurang dengan kedurhakaan hamba-hambanya, karena kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan manusia akan semakin besar dengan banyaknya pengikut, dan kekuasaan manusia semakin berkurang atau akan hilang dengan banyaknya orang-orang yang durhaka atau membangkang. Namun tidak demikian dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah sempurna, kerajaan Allah sempurna, tidak bertambah dengan ketaatan hambanya dan tidak berkurang dengan kedurhakaan hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, berdiri di satu lapangan yang luas, kemudian kalian semua meminta kepadaku, maka aku kabulkan semua permintaan kalian. Yang demikian itu
tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku, melainkan seperti berkurangnya samudra luas apabila dicelupkan jarum ke dalamnya. Ini menunjukkan bahwasannya kekuasaan Allah, kekayaan Allah tidak berkurang dengan permintaan hamba-hambanya. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya balasan yang engkau terima, wahai hambaku, balasan yang kalian terima hanyalah amal-amal kalian yang aku hitung untuk kalian. Kemudian aku membalas balasan tersebut sesuai dengan amal-amal kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, maka bersyukurlah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapatkan balasan buruk, janganlah dia menyalahkan, kecuali salahkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Dan diputuskan keputusan hamba-hambanya. Semua yang masuk surga telah masuk surga, dan semua yang masuk neraka telah masuk neraka. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang menguasai dan yang mengatur dan memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan menjumpai balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan sebesar darah, dia akan menjumpai balasannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Ingatlah, hidup di dunia hanya sesaat. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah adalah bekal iman dan bekal takwa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, dan sebaik-baik bekal menuju Allah adalah dengan bekal takwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengakhiri hidup kita dari dunia yang penuh fitnah ini dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin.
اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة